Halo Rock'n'Roll Shooters. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa saya sering memakai dua produk dari Atomos setiap kali saya memproduksi video, yaitu Atomos Shogun Inferno dan Atomos Sumo. Keduanya adalah monitor sekaligus video recorder. Atomos Shogun Inferno adalah field production monitor plus recorder berukuran 7 inci dan beresolusi layar 1920 x 1200. Field monitor artinya monitor ini bisa langsung ditempel ke kamera atau ke kamera rig memakai ball head, magic arm, atau mounting aksesoris lainnya. Sedangkan Atomos Sumo adalah production monitor berukuran 19 inci, beresolusi layar 1920 x 1080 yang juga mempunyai kemampuan untuk merekam video. Sama seperti Shogun Inferno, bisa merekam video sampai dengan resolusi 4K DCI dengan format 12-bit Cinema DNG RAW, 10-bit 422 ProRes atau AVID DNx HR ke media penyimpanan SSD. Tapi jika kamu tidak membutuhkan kemampuan untuk perekaman videonya, Atomos juga mengeluarkan tipe Sumo M dengan fitur lain yang sama persis dan dengan harga yang pastinya lebih murah. Untuk spesifikasi lengkap kedua monitor recorder ini bisa dicek di link yang saya taruh di video description di bawah. Oke, kenapa saya memilih Atomos Shogun Inferno sebagai field monitor plus recorder? Pertama, selain sering bertugas sebagai penata kamera saat produksi, saya juga sering menjadi editor dan colorist. Di meja editing, saya membutuhkan tidak hanya informasi warna yang baik, tapi juga format file yang bersahabat untuk diedit. Ukuran file yang kecil dan terekam di kamera bukan jaminan filenya enteng untuk diedit. Pernah saya jelaskan di video ini. Makanya banyak editor yang lebih suka mengkonversi file dari kamera prosumer seperti H264 ke ProRes atau kodek lain yang ukuran filenya lebih besar tapi lebih ringan untuk diedit. Tapi karena saya sudah ada Atomos Shogun Inferno, saya tidak perlu lagi melakukan konversi itu. Saya bisa langsung merekam ke format yang lebih edit ready seperti Apple ProRes atau AVID DNx HR dengan informasi warna 10-bit 422 sampai resolusi 4K 60p atau 50p DCI ke SSD media. Bitrate format file ProRes dan DNx HR ini memang tinggi. Tapi dengan bitrate tinggi akan meningkatkan kualitas gambar saat syuting untuk adegan dengan fast moving action karena motion artifacts-nya lebih tereliminasi. Shogun Inferno ini bisa untuk merekam RAW format Cinema DNG 12 bit dari beberapa kamera lewat input SDI seperti dari FS700, FS5, FS7, Canon C300 Mark II atau C500 atau Panasonic Varicam LT. Sebagai pengguna Lumix G5 dan G5S, saya sering memakai fitur 4K 50p atau 60p-nya. Tapi internal recordingnya untuk 4K 50p atau 60p-nya masih 8-bit 420. Jadi saya memakai Shogun Inferno untuk mendapatkan informasi warna yang lebih baik di 10-bit 422. Dengan 10-bit 422, gradasi warna seperti langit jadi lebih halus. Tidak ada lagi namanya color banding. Dan fleksibilitas saat color grading pun jadi lebih baik. Untuk resolusi 1080p, Shogun Inferno bisa merekam sampai dengan 240 frame per second lewat SDI input. Tentunya tergantung dari kemampuan output kameranya. Alasan berikutnya saya memakai Shogun Inferno karena saya sering merekam dengan flat gamma profile atau high dynamic range untuk kebutuhan fleksibilitas pengolahan warna saat editing. Perekaman dengan profile ini membutuhkan teknik exposure yang tepat. Layar LCD di kamera terlalu kecil untuk bisa menilai apakah exposure dan warna yang saya rekam sudah benar atau belum. Apakah highlightnya aman atau wash out, apakah shadow detailnya cukup atau underexposed. Shogun Inferno ini mempunyai tingkat kekuatan displaynya di 1500 nit sehingga tetap terlihat cerah meskipun dipakai syuting di siang hari bolong. Sebagai perbandingan, rata-rata layar handphone tingkat kekuatan displaynya adalah 450-700 nit. Fitur untuk membantu menilai exposure yang tepat dengan Shogun Inferno bisa langsung tap di menu waveform. Ada waveform, RGB parade,
vector scope, yang semuanya bisa diatur ukurannya, transparansinya, dan kecerahannya di layar. Fitur yang paling juara menurut saya di Shogun Inferno karena tidak ada di field monitor lain adalah Atom HDR. Fitur ini penting jika kita syuting konten untuk TV HDR dengan memilih profil gambar hybrid log gamma atau HLG di kamera. Profil hybrid log gamma adalah profil warna yang sudah matang di kamera, bukan flat seperti V-Log L, S-Log, C-Log, dan lain-lain, tapi mempunyai dynamic range alias informasi detail di bagian gelap atau shadow dan bagian terang alias highlight yang lebih banyak daripada Rec 709 yang biasanya untuk ditayangkan di TV HDR. Jadi, jika konten dengan hybrid log gamma ini ditayangkan di HDR TV, bakal kaya sekali detail shadow dan highlightnya. Nah, fitur Atom HDR di Atomo Shogun Inferno ini penting untuk memonitor apakah exposure kita sudah benar atau belum dengan profil gambar HLG yang kita pilih di kamera tadi. Fitur ini bisa diakses di menu monitor mode. Dengan menggeser slider SDR to HDR ini, saya bisa melihat seberapa detail shadow dan highlight roll-off-nya masih bisa ditarik di meja editing tanpa mempengaruhi hasil perekaman. Ini adalah fitur yang juga sangat membantu saya saat syuting dengan log gamma profile seperti V-Log L, terutama saat kontras pencahayaan yang sangat tinggi dan susah untuk dikontrol. 3 monitor mode selain Atom HDR yang juga membantu saya untuk produksi adalah Rec 709 untuk melihat warna apa adanya yang keluar dari kamera, log to video untuk mengubah dari log gamma profile ke kontras standar video berdasarkan tipe kamera, log gamma, dan color gamut yang dipakai, dan custom look. Dengan custom look, saya bisa menyimpan sampai dengan 8 lat atau preset yang sudah dibuat di DaVinci Resolve dan saya copy sebelumnya ke SSD. Dengan demikian saya bisa tahu dan bisa ngasih lihat ke sutradara atau klien perkiraan bagaimana nanti hasilnya jika di color grade. Kalau saya bekerja dengan deadline yang sangat mepet dan tidak memungkinkan untuk berlama-lama melakukan color grading di post production, saya bahkan bisa langsung merekam dengan LUT yang sudah saya pilih dengan menekan tombol Rec Look ini. Fokus itu krusial, penting. Dalam filmmaking, penempatan titik fokus yang pas akan mengarahkan penonton untuk terbawa pada alur cerita. Jika fokus lari kemana-mana, penonton tentu akan sangat merasa terganggu. Ini penting jika kita bekerja dengan sensor berukuran besar yang gampang sekali untuk mendapatkan depth of field yang sangat sempit. Kadang kita merasa sudah yakin fokusnya benar di LCD kamera. Ternyata saat dicek di meja editing, fokusnya nggak benar. Belum nanti kalau diputar di layar lebar, tambah kelihatan itu out of fokusnya. Nah, dengan resolusi 1920x1200 dan layar 7 incinya Shogun Inferno mempermudah saya atau first assistant kamera saya untuk mendapatkan fokus yang pas. Ditambah dengan fitur-fiturnya di bagian monitor assist yaitu focus picking dan focus zoom. Di bagian ini ada juga tools untuk mengecek exposure yaitu zebra dan false color. Dan yang sering saya pakai kalau syuting untuk CinemaScope aspect ratio adalah crop marks dengan beberapa pilihan aspect ratio. Selain karena fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi, saya juga pakai Shogun Inferno sebagai backup recording. Karena saya tidak pernah tahu kapan memory card yang ada di kamera bakalan error. Atomo Sumo ini sebenarnya selain ukuran layarnya yang lebih besar daripada Shogun Inferno, fitur-fiturnya sama saja. Pilihan format perekamannya pun sama saja dengan Shogun Inferno. Lalu, kenapa saya memakai Atomo Sumo untuk produksi jika saya sudah ada Shogun Inferno? Pertama, saya biasa pakai ini sebagai monitor sutradara untuk ditaruh di Video Village. Layarnya yang 19 inci cukup besar untuk ditonton rame-rame bareng sutradara, klien, dan produser. Dengan kekuatan layarnya di 1200 nit, saat kondisi syuting siang panas-panasan tidak perlu lagi sunhood, karena cukup terlihat dengan jelas apa yang sedang saya shoot. Untuk membuatnya benar-benar seperti field monitor jika syuting tanpa ada sumber listrik, disediakan Atomos Batwing dalam paket penjualannya, yang bisa dipasang 2 baterai plate V-mount atau gold mount yang disambungkan ke sumo dengan di tap to XLR female 4 pin. Kedua baterainya hot swappable.
Jadi kalau baterai satu habis, langsung otomatis berpindah ke baterai satunya tanpa memutus perekaman dan tanpa mematikan monitor. Shogun Inferno juga dua baterainya hot swappable, tapi dia memakai baterai Sony L series. Di sisi-sisinya Atomo Sumo ada lubang-lubang ulir 1/4 dan 3/8 inci untuk menempelkan berbagai aksesoris seperti wireless video receiver. Di bagian bawah tengah sebenarnya ada lubang ulir 3/8 inci, jadi saya bisa langsung pasang ke light stand. Tapi saya merasa lebih aman dan gampang memasangnya ke pin 5/8 inci di light stand dengan menambahkan VISA mount ke Sumo yang saya beli sendiri. Karena Sumo ini juga punya kemampuan untuk merekam, director tidak perlu teriak ke kamera operator atau director of photography untuk playback. Bisa playback sendiri untuk review shot yang sudah diambil. Dan karena memakai master caddy yang sama dengan Shogun Inferno, Sumo juga bisa playback footage dari Atomo Shogun Inferno. Sementara saya bisa sambil lalu ngeset ke shot lain, jadinya lebih efektif. Ini cocok banget saat jualan shot ke klien saat syuting iklan. Bisa scrubbing untuk lihat ke timecode tertentu dengan mudah. Bisa juga loop playback. Bahkan bisa menandai bagian-bagian mana dari sebuah shot yang akan dipakai dengan fitur cut and take, yang kemudian bisa diekspor ke XML yang nanti akan diterima oleh editor dan akan membuat proses post production jadi lebih cepat. Fitur ini ada juga di Shogun Inferno. Atomo Sumo ini memiliki satu speaker dan headphone jack untuk monitoring audio jika kita syuting sambil merekam audio yang langsung ke kamera atau ke XLR audio input yang disediakan sebanyak 2 channel di Atomo Sumo. Pekerjaan saya di industri video selama ini tidak hanya sebagai tukang ngeker atau istilah kerennya adalah director of photography, tapi juga sering ditunjuk untuk bekerja di post production sebagai colorist alias tukang mewarnai. Karena Atomo Sumo ini mempunyai 10 stop dan mic range, 10 bit processing, dan bisa dikalibrasi dengan X-Rite, akurasinya sebagai monitor untuk color grading bakal bisa dipercaya banget. Oke rock and roll shooters, itu tadi alasan-alasan kenapa saya memakai Atomo Shogun Inferno dan Atomo Sumo untuk memproduksi video. Selain dua produk ini, ada banyak produk lain dari Atomos untuk monitor dan recorder yang mungkin lebih cocok untuk tipe produksi video kamu. Kamu bisa juga cek di link yang saya taruh di video description di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum, share, dan like video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video konten berikutnya. Matur nuwun.